meminta saya membuat satu ulasan. Permintaan itu berbunyi begini: Hai Pastor, bolehkah kupas nanti perihal menyanyi lagu rohani semasa mabuk-mabuk dan minum? Baiklah, sebelum saya teruskan dengan ulasan saya, pertama saya mau cakap bahwa sebaiknya orang percaya tidak lagi terikat dengan kegiatan mabuk-mabuk dan minum-minum ini, sebab ada firman Tuhan yang berkata tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, dan apabila Roh Kudus di dalam kita mesti menghormati hadiratnya dan menjaga tubuh ini dengan sebaiknya, dan tidak memberikan tubuh kita ini kepada hal-hal yang memudaratkan. Tapi karena pertanyaan ini bercakap tentang menyanyi lagu rohani semasa mabuk-mabuk dan minum, jadi jawaban saya ini adalah kepada orang yang begitu. Saya tidak setuju dengan ajaran yang membenarkan orang-orang percaya minum mabuk sebebas-bebasnya. Saya tidak setuju itu. Saya percaya bahwa orang percaya ada Roh Kudus dan ada penguasaan dia. Baiklah, mari kita jawab pertanyaan ini. Bagaimana orang yang menyanyi lagu rohani masa mabuk-mabuk dan minum? Bolehkah kupas nanti perihal menyanyi lagu rohani semasa mabuk-mabuk dan minum? Itu dia. Begini ulasan saya. Ulasan ini berdasarkan saya secara pribadi, sesuai dengan pemahaman saya daripada Alkitab dan pemerhatian saya selama ini. Ulasan saya ada beberapa. Pertama, apa tujuan menyanyi lagu rohani masa mabuk-mabuk dan minum-minum? Apa tujuannya? Adakah untuk memuji Tuhan atau mempersendah dan menyindir pihak gereja? Ada orang begitu. Itu yang pertama. Apa tujuannya lagu rohani masa mabuk dan minum-minum? Yang kedua, di satu segi pula, ada orang bila sudah mabuk, mereka sangat terbuka, dan pada masa itu hati mereka yang terdalam akan terungkap. Contohnya kalau diorang marah-marahlah diorang itu. Kalau diorang ada mau cakap sesuatu, mereka akan cakaplah yang terpendam. Maksudnya apa yang real dalam diri mereka terungkap masa diorang mabuk dan minum. Jadi mungkin masa mereka menyanyi lagu rohani masa mabuk itu mereka mengungkapkan apa yang tertanam di hati mereka lah, apa yang kerinduan di hati mereka kasih keluar. Mungkin juga. Seterusnya, kita harus tahu bahwa Tuhan melihat ke dalam hati orang. Tuhan yang menilai orang masa mereka menyanyi lagu rohani, adakah mereka sungguh-sungguh ataupun sebaliknya. Sebagai contoh, pernah dulu ada sekumpulan pemuda, saya tidak mau cakap di mana dan bila, tapi adalah. Kumpulan pemuda ini, diorang suka memperli gereja. Diorang suka memperli pelayan gereja. Mereka juga suka minum mabuk sesama mereka. Ini kumpulan ini suka mabuk-mabuk. Yang tidak seronok adalah bila mereka mabuk, mereka akan menyanyikan lagu rohani. Mereka akan ambil lagu-lagu rohani itu dan nyanyi-nyanyi masa mabuk-mabuk. Bukan memuji Tuhan, tapi ketara betul mereka mempersendahkan gereja. Mereka ambil nada lagu rohani itu dan gantikan dengan nama pelayan gereja yang mereka pandang rendah.
ada lagu rohani yang berbunyi begini. Kudus, 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 Allah Maha Tinggi. Tapi kumpulan ini mengambil nada itu, mengambil tune itu dan tukar nama dengan seseorang dalam gereja, dan bila mereka buat begitu mereka ketawa-ketawakan orang. Ini salah. Yang ini tidak boleh. Ini patut dihalang. Kamu nilailah sendiri. Seterusnya pula ada sekumpulan pemuda yang lain. Ada sekumpulan pemuda yang lain. Mereka pun kumpulan pemuda gereja juga. Mereka juga kumpulan yang suka minum mabuk. Mereka sudah tidak giat ke gereja. Tapi mereka ini bukan jenis yang mengejek orang. Mereka hanya mabuk, mereka sendiri dan minum-minum sendiri. Dan mereka bukan mengejek gereja seperti kumpulan yang sebelumnya. Pada suatu hari masa mereka minum mabuk, ini cerita betul nih, tiba-tiba mereka keluarkan buku lagu gereja dan mulai nyanyikan lagu-lagu rohani. Mereka menyanyi dengan penuh kesungguhan hati. Kalangan mereka dalam keadaan mabuk itu, ada di antara mereka yang tiba-tiba berkata, sudah lama kita tidak ke gereja. Yang lain pun bilang, betul juga. Baru ada di antara dia orang yang bilang, macam mana kalau besok kita, kalau hari Ahad nanti kita ke gereja? Yang lain pun bilang, ya kan? Terus ada di antara mereka bilang, bagaimana kalau kita mempersembahkan lagu di gereja? Lagu yang kita nyanyi ini sangat menyentuh hati kita, dia orang bilang. So, pada minggu itu mereka ke gereja. Dan tentu saja bukan dalam keadaan mabuk-mabuk. Untuk mempersembahkan kesaksian lagu itu. Nah, mereka nyanyi lagu rohani waktu mereka mabuk. Dan tiba-tiba datang kesadaran. Bagus kan? Jadi, apa ulasan saya? Ulasan saya adalah kita tidak dapat menghakimi orang kalau mereka mabuk dan mereka menyanyikan lagu-lagu rohani. Kita tidak boleh terus cakap, kamu salah, jangan buat begitu. Kita boleh tahu orang yang mengolok atau mengejek gereja daripada gaya mereka. Jadi cara kita yang tepat, saya rasa bila ada orang yang nyanyi lagu rohani waktu mabuk, kita doakan saja mereka. Kita doakan saja supaya melalui seni kata, melalui lagu itu mereka boleh tersentuh. Sebab orang mabuk ini bukan juga buta seterusnya, bukan terus tertutup hati mereka. Tuhan masih bekerja dalam hati mereka. Kita doakan supaya mereka tidak mabuk dan tidak hilang penguasaan diri. Kita sedih sebab banyak orang mabuk ini yang hilang penguasaan diri. Mereka pulang memandu kemelangan dan kecelakaan. Tapi balik kepada pertanyaan tadi, apa ulasan saya? Ulasan saya tadi itulah, pertama, apa tujuan orang menyanyi lagu rohani masa mabuk? Adakah mereka mengejek? Kalau mereka mengejek Tuhan dalam masa mabuk dengan lagu-lagu rohani, Tuhan tidak akan berkati hidup mereka. Tapi ada juga cerita yang orang mabuk ini tiba-tiba menyanyi lagu-lagu rohani, dan masa menyanyi lagu rohani Tuhan sentuh hati mereka dan pandai pula timbul kesadaran. Puji Tuhan kalau macam itu. Jadi saya harap ulasan ini dapat memberi sedikit sebanyak pandangan ataupun menjawab pertanyaan
bolehkah kupas tentang menyanyi lagu-lagu rohani dan mabuk-mabuk? Saya harap ini dapat memberi sedikit ulasan. Tuhan berkati.